Yo yo yo. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Makasih sudah menjawab salam. Gimana kabarnya, sahabat-sahabat semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, terutama di masa pandemik ini. Saya juga ingin izin kepada sahabat-sahabat semua untuk membuka masker. Pak, kenapa harus pakai masker kan di layar kaca? Nah, ini salah satu konsep kita mendukung program pemerintah, mendukung protokol kesehatan gitu. Meski di layar kaca dipakai dulu di awal kan gitu. Oke, eh, selamat datang di channel Habibi Yusuf TV, channel dengan jumlah subscriber yang sedikit. Nggak masalah, meski sedikit lebih baik kita tetap bisa memanfaatkannya, meski sedikit kita tetap bisa memberikan kepada orang gitu ya. Kita akan membahas dalam kesempatan ini adalah tentang kewirausahaan gitu. Kita masuk saja langsung ke segmen perkuliahan atau diskusi untuk video kali ini. Sebelum saya buka dengan salam dalam perkuliahan, angka baiknya kita sama-sama membaca Al-Fatihah, niatkan agar ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, dan apapun yang kita lakukan termasuk perkuliahan ini terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya adalah ibadah. Al-Fatihah. Ya, istighfar 6 kali di dalam hati kita masing-masing. Istighfar dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sana kama yanbaghi rijalikal karimi wa ajimi sultanik wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertanyaan awalnya tuh simpel saja gitu ya. Apa tentang kewirausahaan ini, walaupun judulnya adalah impian dan kewirausahaan, cuman saya ingin memulainya dengan prakata ya, atau sejarah kenapa perkuliahan di Indonesia sekarang diwajibkan ada mata kuliah kewirausahaan. Bukan hanya jurusan kita saja ya, bukan hanya jurusan PAIU Pendidikan Agama Islam ada mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Kenapa muncul gitu ya, muncul mata kuliah ini. Kewirausahaan ini adalah salah satu bentuk bagaimana negara hadir ya, negara hadir untuk bangsanya, untuk rakyatnya, untuk kemajuan Indonesia. Kenapa? Nah, begini ya, jadi pada tahun 2013 kita kan punya kurikulum baru. Nah, walaupun kita sudah berganti-ganti kurikulum sampai sekarang ini sekitaran 11 kali kurikulum. Kita mengenal ada kurikulum K13 tahun 2013 itu, dan untuk kampus kita ada KKNI, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, tahun 2013 itu Kementerian Pendidikan merubah kurikulum mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Bahwa perguruan tinggi memiliki, di KKNI ini memiliki otonomi dalam penyusunan kurikulum. Ya. Berarti kurang lebih sama kayak MBS tuh. Kalau di sekolah manajemen berbasis sekolah, sekolah diberikan keleluasaan untuk meng-create bagaimana kurikulum isi yang ada di penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya. Karena suka tidak suka sekolah lebih tahu ya, daerah lebih tahu
untuk mengkreasikan penyelenggaraan pendidik daripada yang ada di pusat gitu ya, makanya diberikan otonomi. Tapi otonomi ini tidak otonomi seluas-luasnya gitu ya. Oleh sebab itu nasional, negara, pusat tetap memberikan rambu-rambu agar mencapai hasil yang optimal gitu ya. Nah, di samping itu peserta didik di perguruan tinggi merupakan insan yang dewasa, sehingga dianggap sudah memiliki kesadaran. Kita ini kan mahasiswa kalian ini udah nggak ada yang belum akil balik, udah dewasa semua gitu kan. Bahkan di antara kalian sudah ada yang membiayakan kuliahnya sendiri, kan luar biasa gitu ya, sehingga dianggap memiliki kesadaran yang mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, bahkan praktisi yang profesional. Nah, sehubungan dengan itu, maka perubahan pada proses pembelajaran menjadi penting juga, akan menciptakan iklim akademik yang meningkatkan kompetensi yang bukan hanya hard skill, kemampuan dia di bidang jurusannya, tetapi juga soft skill, di mana dia memiliki sifat-sifat, jiwa-jiwa yang membuat dia bisa lebih maju gitu ya, sifat-sifat soft skill, disiplin dan sebagainya. Ternyata dalam sebuah analisis dikatakan banyak orang maju itu di dunia kerja bukan hanya kemampuan dia dalam menyelesaikan tugasnya dengan kemampuan skillnya gitu, tetapi bagaimana dia memiliki sikap, sifat di dalam kantornya. Oleh sebab itu ini kan sesuai juga dengan tujuan pendidikan ya, menjadikan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, berbudaya untuk kepentingan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan itu, seluruh mahasiswa ini mengikuti pembelajaran mata kuliah dasar. Makanya MKDU ini Indonesia Bangsa hadir untuk negaranya. Apa aja mata kuliah MKDU? Kalau dilihat dari ditanyakan dalam UU 2012, mata kuliah wajib itu yaitu agama salah satunya. Jadi kalau di jurusan lain ya, walaupun bukan jurusan agama, tetap ada mata kuliah agama. Kedua adalah Pancasila atau kewarganegaraan wajib itu, supaya Indonesia tetap mendapatkan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu. Maka jurusan apapun harus mendapat materi tentang kepancasilaan. Lalu ada bahasa Indonesia. Awalnya tuh 3 itu ya, agama, Pancasila, bahasa Indonesia. Nah, dalam rangka menyempurnakan capaian pembelajaran tersebut ya, maka Indonesia itu MKDU ditambah, yaitu ada kewirausahaan, bahkan ada bahasa Inggris gitu ya. Nah, kewirausahaan ini adalah untuk mendorong pengembangan karakter, baik yang integrasi maupun yang individu. Nah, jadi mata kuliah kewirausahaan ini merupakan pelajaran yang membentuk karakter wirausaha. Ya, jadi kan kewirausahaan itu memiliki karakter. Nggak mungkin seorang wirausaha itu bisa menjadi sukses kalau dia tidak memiliki karakter-karakter kewirausahaan. Seperti apa nanti kita bahas gitu ya. Nah, mahasiswa harus minimal menambah pengetahuan melalui seluk-beluk tentang kewirausahaan ini, baik dari soft skill maupun hard skillnya, sehingga mahasiswa mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitarnya ya, mencapai usaha sendiri setelah lulus maupun saat masih kuliah. Wah, ada orang yang sukses saat masih kuliah ya. Saya berharap adik-adik atau teman-teman mahasiswa juga menjadi bagian dari itu. Oke. Kenapa tadi saya katakan kewirausahaan itu salah satu yang berguna adalah sifat dari kewirausahaan gitu ya.
walaupun yang sangat-sangat baik itu diharapkan teman-teman PAI, adik-adik, sahabat-sahabat mahasiswa ini menjadi wirausaha, buka bisnis ya luar biasa gitu ya. Tetapi ada hal lain dari mata kuliah ini gitu ya. Bukan berarti Indonesia arahnya materialistis, ingin menjadikan mahasiswa itu menjadi orang kaya dan sebagainya. Bukan, justru Indonesia hadir dengan mata kuliah kewirausahaan karena Indonesia paham betul untuk menjadi negara maju kita harus memiliki para wirausaha yang presentasinya itu baik gitu ya. Kita ini kan presentasinya sampai sekarang ya walaupun ada kemajuan ya, dulu 1,6 tahun-tahun 2011, sekarang sudah naik 3,5, tetapi itu masih di bawah presentasi Malaysia sendiri. Kita masih di bawah gitu, tapi sudah baik lah. Nah, tetapi yang ingin saya tekankan, tujuan dari pembelajaran kompetensi kewirausahaan ini adalah agar mahasiswa dapat memahami ya, menerapkan dan menjadikan pola hidup berwirausaha. Jadi pola hidup berwirausaha bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Mana ada wirausaha pembisnis yang malas gitu misalnya, pasti gigih gitu ya. Ada yang malas, ya ada mungkin gitu ya. Tetapi kalau dia malas, lama-lama akan jatuh dengan sendirinya. Malas itu ketika nggak ada sebenarnya itu malas. Dia malas itu sebenarnya bukan malas, leha-leha dalam waktu sejenak misalnya gitu. Tetapi untuk prosesnya itu nggak ada yang malas, pasti dia gigih. Itu nilai kewirausahaan, kegigihan. Jadi ketika dia menerapkan nilai kewirausahaan dengan kegigihan, dia hidup dengan gigi, maka kehidupannya akan baik dan sukses. Besar kemungkinan akan sukses, probability-nya lebih besar. Jadi nilai-nilai seperti ini gitu. Kayak misalnya sholat gitu. Sholat itu kan kita bukan hanya melakukan gerakan-gerakan habis itu selesai, tetapi setelah sholat itu mencegah kita daripada kemungkaran misalnya. Kenapa bisa seperti itu gitu? Dalam sholat 5 waktu kita disiplin waktu, maka dalam pekerjaan kita disiplin waktunya, gitu kan? Tidak telat dan sebagainya. Itu kan salah satu nilai-nilai dalam sholat yang diterapkan. Bangsa Jepang sudah menerapkan disiplin-disiplin waktu. Dia mengambil peluang-peluang yang ada di kereta-keretanya, mau berangkat ke kantor, mau berangkat ke sekolah, sempat untuk membaca buku, membaca informasi dan sebagainya. Literasi dalam membacanya sangat tinggi. Itu kan ada nilai-nilai yang terjadi, yang terinternalisasi di dalam diri penduduk warga Jepang, dan Indonesia mengharapkan seperti itu juga. Nilai-nilai yang ada dalam kewirausahaan bisa masuk ke dalam jiwa kita dan kita terapkan di dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, juga dalam kewirausahaan ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi. Jelas dong, nggak ada wirausaha tidak memiliki kemampuan komunikasi gitu ya. Kenapa? Karena kewirausahaan itu kan pasti ada marketnya, yang dia jual produk, barang atau jasa misalnya, pasti ada pengguna jasanya, pengguna barang. Bagaimana kita mencapai itu kan harus memiliki kemampuan komunikasi, berbicara dengan baik, berbicara dengan tepat, bukan hanya sekedar baik sebenarnya, tetapi ada strategi komunikasi. Nah, ya oke, lebih lanjut bisa baca disertasi yang sedang saya buat nanti. Itu tentang gaya komunikasi interpersonal gitu kan. Oke, lanjut. Dan juga diharapkan memimpin ya, wirausaha itu punya nilai-nilai memimpin, dan kalau kita memiliki nilai pemimpin dalam kehidupan, wah itu akan lebih baik gitu ya. Dan menerapkan manajemen usaha dalam mengelola usahanya, mengelola kehidupannya dengan baik dan benar. Itu tujuan dari pembelajaran kompetensi kewirausahaan. Saya ulang ya, ini saya ambil
secara tekstual dari modul yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami, menerapkan, dan menjadikan pola hidup wirausahaan dengan kemampuan berkomunikasi, memimpin, menerapkan manajemen usaha dalam mengelola usahanya dan kehidupannya dengan baik dan benar. Kan gitu. Oke, kita akan membahas dalam pertemuan kali ini adalah usaha, wirausaha, dan impian. Nggak akan jauh lah, kita ini siapapun harus memiliki impian. Impian yang kita tanam dari kecil, bahkan sampai dewasa, impian itu kan selalu ada gitu. Kita lihat bagaimana dalam satu waktu banyak dosen-dosen misalnya dia berbisnis di bidang lain gitu ya, dia punya usaha dalam bidang pendidikan juga misalnya, itu kan impian-impian. Dan saya berharap adik-adik mahasiswa ini memiliki impian yang tidak pernah padam gitu ya. Harus, itu wajib itu gitu ya. Nah, kita ingin membukanya tentang bagaimana contoh. Kita kan selalu belajar tuh dari contoh-contoh yang ada ya. Tidak ada bangsa yang sejahtera misalnya yang dihargai bangsa lain tanpa kemajuan ekonomi, itu udah jelas. Kita mengatakan Amerika adidaya ya karena ekonominya ya kan. Dan Cina sekarang sangat maju pesat ya karena ekonomi Cina luar biasa maju pesat. Kenapa? Karena kemajuan ekonomi ini dicapai dari spirit kewirausahaan. Kemajuan ekonomi Cina karena ada spirit kewirausahaan yang kuat dari warga bangsanya. Dan juga ada kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam hal itu. Dan alhamdulillah negara kita, pemerintah Indonesia terus mendukung kewirausahaan yang ada di Indonesia. Buktinya meningkat ini. Sekarang sudah ada di angka 3,5% gitu ya. Walaupun kewirausahaan ini sangat dipengaruhi peningkatan tersebut dengan kemajuan teknologi gitu ya. Jadi kewirausahaan melalui digital gitu. Nah, di Cina ini coba bayangkan, ada nggak sih barang yang tidak KW yang dari Cina gitu ya? Pulpen, masker, peci, atau barang apapun lah, geras, izin minum ini malam hari, tapi ya mungkin saja teman-teman nontonnya di saat siang hari puasa, jadi ya nggak jadi saya izin minumnya. Ya, balik lagi tadi ya, jadi di Cina itu nggak ada barang yang tidak bisa dia tirukan. Walaupun masalah meniru itu kan sangat-sangat diharamkan kalau dalam dunia akademis ya. Ada plagiat, nggak boleh kita plagiat. Tetapi di Cina hal yang sangat tabu tersebut dipangkas, silakan. Jadi muncullah para wirausaha itu mengkawekan barang-barang, dan itu memang tidak dibenarkan. Misalnya Nike dikawekan, Adidas dikawekan gitu, bentuknya dan diplagiat oleh mereka gitu. Walaupun tidak dibenarkan, tetapi coba kita lihat bagaimana pemerintah itu mendukung sedemikiannya sehingga tuh wirausaha itu sampai ke mikro, sampai ke rakyat, sampai pengusaha-pengusaha rumahan, barang kecil saja dikawekan. Kayak gini-gini headset misalnya, coba Anda bayangkan headset dibuat sama Cina gitu ya, masuk ke Indonesia misalnya dengan pajak dan sekalipun, ada headset harganya 10.000 gitu ya, ada headset yang harganya 10.000. Coba bayangkan Cina sampai membuat barang-barang seperti itu gitu. Dan itu diekspor bukan hanya ke Indonesia, udah diekspor, udah kena pajak, harganya 10.000. Wah, negara kita belum bisa bersaing seperti itu misalnya, dan memang nggak didukung, pasti harganya akan lebih mahal.
gitu ya. Untuk sementara ya, kita tidak tahu kebijakan-kebijakan ke depannya. Jadi kita lihat Cina ini contoh yang sangat konkret. Oke, mereka kembali membuat dunia ini sangat berdecak dengan berbagai macam eh, gertakannya gitu ya, luar biasa. Oke, makanya dibutuhkan eh, kewirausahaan sebagai faktor mata kuliah MKDU, mata kuliah dasar umum. Anda tuh di jurusan apapun ada mata kuliah ini gitu ya. Ya, tanya saja sama teman Anda yang di FEBI, yang di Fakultas Syariah, Usuluddin, ada nggak sih mata kuliah wirausahaan? Jawabannya ada. Tanya sahabat Anda yang ada di UNG, jawabannya jurusan teknik mesin sekalipun, ya kita yang agama sekalipun, pendidikan agama Islam dan mata kuliah lainnya, jurusan lainnya, universitas lainnya, itu harus ada mata kuliah kewirausahaan untuk mendorong mahasiswa Indonesia itu lurus, bukan hanya menjadi job seeker gitu ya, job seeker mencari lapangan pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut McRan tahun 2000 misalnya, salah satu faktor yang menyebabkan sebuah negara menjadi maju adalah ketika jumlah wirausahawannya di negara tersebut berjumlah 4% sekarang ya patokannya. Ini menurut Pak Teten Mas Tuki kemarin 4%, walaupun menurut McRan dulu itu 2%, dan kita belum melampaui itu. Waktu dulu McLaren bilang kita 1,6 dari jumlah penduduk populasi. Tetapi kemarin tahun 2019 Pak Teten Mas Duki gitu ya, kalau nggak salah menteri, atau coba dicek lagi Pak Teten Mas Duki, salah satu pejabat lah di kementerian itu mengatakan minimal 4% dari jumlah penduduk gitu ya wirausahanya untuk saat ini gitu ya, walaupun dulu menurut mereka itu 2%. Nah, wirausaha terdapat di Indonesia sekarang 3,5% dari penduduknya, sekitaran 225 juta jiwa. Kita bayangkan kondisi ini sangat berbeda dengan Amerika Serikat misalnya. Jumlah wirausahanya sebesar, ini data beberapa tahun yang lalu itu 11,5%. Sekarang jelas sudah meningkat ya. Dan Singapura itu dulu 7,2%. Sekarang sudah meningkat 9%. Berarti kan Amerika mungkin sudah nembus angka 14%-an, bahkan bisa jadi lebih. Mereka sudah punya Amazon dan sebagainya misalnya gitu ya. Pemilik Amazon itu kan jadi orang terkaya, habis itu disalib dengan Elon Musk misalnya. Ya, efeknya apa? Efeknya negara itu jadi maju kalau banyak kewirausahaan, banyak wirausahaan di dalamnya gitu. Jika melihat dari jumlah penduduk wirausaha di Indonesia, maka kita akan benar-benar menembus minimal atau melebihi itu pada tahun 2045. Makanya pada tahun 2045 itu seringkali disebut dengan Indonesia Emas. Di saat itu juga adalah bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi di mana jumlah manusia ya, masyarakat, warga yang ada di sebuah negara itu warganya usia produktif ya 17 tahun sampai usia produktif 45 tahunan, itu jumlahnya sedang lagi banyak-banyaknya. Jadi kalau yang produktif banyak, maka
Kalau mereka sangat produktivitasnya tinggi, maka negara itu akan semakin maju. Tetapi kalau usia-usia mudanya, usia-usia produktifnya di usia 18 sampai 40-an tahunan itu pemalas dan sebagainya, maka negara itu akan mundur. Nah, itu yang disebut dengan bonus demografi yang hanya terjadi dalam sekali dalam perjalanan setiap negara, kan gitu. Oleh sebab itu kita mendukung nih, fokus ke tahun 2045 menjadi Indonesia Emas gitu ya. Oke, jadi penciptaan lulusan perguruan tinggi menjadi seorang wirausahaan tidak serta-merta mudah untuk dilaksanakan. Berdasarkan bukti empiris di lapangan, terdapat kecenderungan bahwa lulusan perguruan tinggi lebih memilih bekerja dengan tingkat kenyamanan. Ini kan terjadi ya, lulusan kita nih jadi job skill PNS ya. Saya juga mengkoreksi diri saya pribadi gitu ya. Oke, ini yang harus diharapkan oleh dan didukung, benar-benar didukung Indonesia Emas gitu ya. Karena suka nggak suka memang ini menjadi bagian yang sangat harus kita usahakan untuk Indonesia kedepannya. Adik-adik ini misalnya anggap saja sekarang usianya 21 tahun, 22 tahun, menuju tahun 2045 itu kan ada masa 24 tahunan gitu kan. Berarti kan usia-usia kalian ini nanti di usia-usia 43 gitu. Berarti kan kalian yang akan mengisi Indonesia pada tahun 2045. Kalau kaliannya maju, kaliannya terus bergerak, Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa. Gitu ya. Nah, yang harus kita lihat juga di sisi pembentukan karakter. Gimana? Karena seorang wirausaha, entrepreneur, sudah seharusnya menciptakan atmosfer dapat mendorong sikap yang mandiri bagi sivitas akademikanya. Misalnya, mengembangkan atau membiasakan untuk kerja yang mengedepankan ide kreatif dan berpikir sikap mandiri bagi mahasiswa dalam proses pembelajarannya, menekankan model latihan gitu ya, menekankan tugas mandiri, program solving, cara mengambil keputusan, menemukan peluang dan sebagainya. Kedua, menanamkan sikap dan perilaku jujur dalam komunikasi. Itu sangat penting. Kenapa saya harus berkata ini berkali-kali sebenarnya? Ketika Anda menjadi sifat yang baik, yang jujur gitu ya, itu akan mempermudah Anda untuk meningkatkan karir gitu. Karena bukan hanya kemampuan Anda dalam mengerjakan tugas, tetapi bagaimana kalian bersikap, bersilaturahim, memiliki relasi yang baik terhadap rekan kerja dan juga apa yang ada di atas gitu ya, maksudnya atasan dan sebagainya, senior dan sebagainya. Oke, jadi ini yang harus kita tekankan untuk kewirausahaan, karena dalam modul kewirausahaan juga kompetensi yang harus dimiliki sebenarnya ada 5. Pertama, karakter wirausaha. Habis itu komunikasi dan interpersonal. Lalu ada kreativitas dan inovasi. Nggak ada. Jadi nggak ada di dunia wirausaha ini nggak dengan kreatif, nggak dengan inovasi. Apa sih yang nggak ada di dunia ini? Hampir semua sudah ada di dunia ini. Wirausaha, bisnis apa? Tinggal kita menginovasikannya menjadi beda, punya selera pasar yang tersendiri, tetapi kita memiliki ciri khas perbedaan. Apa ciri khas perbedaan? Itu yang harus dipikirkan, berinovasi. Teh Thailand, siapa sih yang nggak kenal teh Thailand? Apa saya perlu menyebut merek-mereknya? Yang ada di pasar Indonesia itu kan banyak sekali merek-mereknya. Tapi apa yang paling kita suka? Mana yang paling kita suka? Misalnya
tentu yang punya inovasi gitu. Inovasi dari rasanya, seleranya sesuai selera lidah Indonesia gitu. Habis itu harganya bisa dibuat murah gitu. Kan seperti itu bisnis. Lalu ya tadi ya, kreativitas dan inovasi, lalu menjual produk dan jasa. Jadi ya ini diharapkan mahasiswa punya kemampuan menjual barang dan jasa. Oleh sebab itu nanti tugas UASnya ya Anda harus menjual barang gitu ya, ataupun bisa punya kemampuan kreativitas menjual jasa, silakan. Lewat online silakan, tidak online juga tidak, silakan. Yang penting didokumentasikan. Nah ini yang menjadi UASnya gitu ya. Dan juga kemampuan manajemen usaha. Oke, sebenarnya UAS itu sebenarnya saya jarang memberikan tugas, tetapi tugas ini harus saya sampaikan. Kenapa? Karena kebutuhan untuk perkuliahan kewirausahaan. Ya kita sama-sama tahu afektif, psikomotorik, dan kognitif itu tiga-tiganya harus diterapkan. Apalagi dalam kewirausahaan nggak ada bisnis itu hanya teori sebenarnya kan, tetapi dipraktekkan. Nah gitu. Oleh sebab itu tugas dari kewirausahaan ya adalah adik-adik mahasiswa ini, kalau UASnya tadi ya sudah saya sampaikan bagaimana membuat bisnisnya, usahanya dalam bentuk apapun, nggak perlu barang-barang yang Anda menjual barang yang mahal gitu, nggak perlu gitu, AC, TV gitu ya. Tapi apapun itu ya, barang-barang kecil, apalagi kalau Anda bisa kreatif kan, bisa saya lihat tiba-tiba Anda membuat kemasan keripik pisang punya merek sendiri, wah itu udah pasti nilainya tinggi gitu ya. Itu kan salah satu contoh saja. Nah kalau untuk tugasnya itu Anda membuat buku kecil kertas ya, karena ini kan student center ya, peserta didik mahasiswa harus lebih aktif. Makanya sebenarnya saya senang sekali sebenarnya kalau kita tidak lewat online ya, tidak lewat Zoom, tidak lewat YouTube langsung ketemu. Kita bisa bikin semua group discussion, kita bisa melakukan simulasi, contextual teaching learning, discovery learning, collaborative learning. Itu enak sekali metode-metode itu gitu. Nah, gitu ya. Karena kita salah satu yang harus menempuh karakter ya, kompetensi karakter, maka kognitifnya apa untuk karakter kewirausahaan? Pertama, memahami, kita punya knowledge, pengetahuan pentingnya karakter kewirausahaan atau karakter wirausaha, knowledge, pengetahuan. Psikomotoriknya apa? Psikomotoriknya adalah spontan dan otomatis, memiliki sikap seperti wirausaha. Wirausaha yang benar, jujur, maka ketika ada apa-apa Anda spontan berbicara jujur. Kalau Anda tidak spontan berpikir dulu, itu dalam sebuah keilmuan akademisi itu dipertanyakan gitu ya. Hanya harus spontan, bukan spontan uhui gitu. Itu refleks psikomotorik. Afektifnya apa? Menjadi pola hidup. Anda disiplin, gigi, jujur, ramah terhadap orang, itu kan sifat-sifat wirausaha. Dan menjadi pola hidup Anda afektif, wah itu udah bagus. Seandainya saya bisa memotret itu, cara untuk menilainya pasti akan saya nilai tinggi gitu ya. Mampu memahami pentingnya wirausaha secara spontan, otomatis dapat bersikap seperti wirausaha berdasarkan pemahamannya, menjadikan karakter tersebut sebagai pola hidup dalam keseharian. Begitu ya. Oke. Kita ini tadi tugasnya begini. Tugasnya adalah Anda membuat buku kecil gitu ya. Depannya dikasih
alas berwarna yang kosong gitu ya, kalau bisa berwarna. Di atasnya kasih kotak, di sini kasih kotak, masukin foto Anda di dalamnya ya. Fotonya nggak harus formal tetapi sopan, lalu bawahnya tulis nama gitu ya, dan tulis saya akan menjadi orang sukses, begitu ya. Terus isinya apa? Isinya jadi itu ada beberapa kemampuan di bawah alam sadar ya. Ada beberapa contoh di Indonesia misalnya, mereka tanpa disadarin sukses karena di alam sadarnya itu keinginan dia untuk menjadi orang sukses misalnya. Jadi ya ini diharapkan menjadi bagian dari itu. Selain di bawah alam sadar, sebenarnya lebih dari di bawah alam sadar kalau Anda sudah menuliskan gitu ya. Jadi dituliskan di bawahnya saya akan menjadi orang sukses, nama Anda, fotonya di situ, lalu nanti di bawahnya itu, di dalamnya itu dikasih beberapa tulisan. Nah, misalnya impian-impian Anda apa gitu ya. Impian-impian Anda apa, terus bagaimana untuk mencapainya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti dikasih tambahan lagi apa saja di dalamnya yang harus ditulis gitu ya. Oke, kita kembali ke dasar pembicaraan kita adalah impian gitu. Ini salah satu modal menjadi wirausaha sukses adalah membangun mimpi dan mengejar impian tersebut gitu ya. Contoh, memang saya dari sebelum lulus S2 impian saya ingin menjadi dosen. Impian saya ingin menjadi dosen dan saya kejar itu. Tahu dulu nih ya, tahu dulu impiannya mau jadi apa, lalu bagaimana cara mengejarnya. Bahkan saya seringkali bercerita, impian itu nggak langsung didapat gitu ya, tetapi diusahakan berkali-kali. Jatuh bangun ya harus dikejar lagi gitu sampai benar-benar mendapatkan. Bertahap. Dosen luar biasa dulu, DRB lah istilahnya, dulu di UIN Jakarta, dapat mata kuliahnya cuma satu, pendidikan karakter gitu. Itu juga dikasih sama dosen saya sebelumnya. Lalu ngajar di kampus yang di bawah Siliwangi, STI Siliwangi di Bandung. Itu juga dimulai hanya 2 mata kuliah saja dan dihitung per pertemuan gitu. Tetapi dinikmati prosesnya. Dan memang nggak usah muru-muru, nggak usah ya, walaupun mimpi harus sebagus mungkin ya, tetapi saya ingin mengajarkan juga untuk kita merendah hati gitu, jangan takabur, jangan sombong. Bertahap, lalu dosen tetap non PNS di IAIN Tulung Agung, sekarang insya Allah jadi UIN, dan Gorontalo juga insya Allah akan jadi UIN, lalu jadi dosen PNS. Ya bertahap, ada tahapannya dan nikmat, prosesnya nikmat gitu ya. Ya walaupun kalau Anda bisa langsung jadi dosen PNS kan lebih baik, amin gitu ya. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan, kejar impian itu. Lulusan yang berdaya saing ditandai jumlah kemampuan yang tinggi baik hard skill dan soft skillnya, serta pengetahuan di bidang spiritual, emosional maupun kreativitas. Perguruan tinggi juga menyadari bahwa dalam menghasilkan lulusan demikian dibutuhkan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan, jadi diintegrasikan antara afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selaras dengan penyadaran Goodsen tahun 2005 menyatakan bahwa salah satu orientasi pendidikan adalah menjadikan peserta didik, dalam hal ini mahasiswa,
mandiri, bukan Bank Mandiri ya. Mandiri dalam arti memiliki mental yang kuat untuk melakukan usaha sendiri, tidak lebih sebagai hanya pencari kerja, job skill dari di awal saya bilang, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Jatuh bangun harus kuat mentalnya, jangan menyerah. Kalau menyerah selesai, gitu ya, menyerah selesai, jatuh bangun lah, begitu ya. Oke, tadi saya ingin menekankan tugasnya dulu. Istilahnya itu buku yang tadi saya bilang itu dream book ya, buku impian. Tulis di sini dream, ditulis saja dream book, buku impian. Lalu foto mahasiswa dengan pose terbaik, dengan pakaian yang sopan, disarankan memakai jas lebih bagus, foto yang mempresentasikan dirinya lebih bagus gitu. Ini saya ngikutin modul dari Kementerian Pendidikan ya. Nama mahasiswa, tulis calon orang sukses gitu. Tulisan dream book, foto pose terbaik, nama mahasiswa, tulisan calon orang sukses di bagian bawah cover. Nah, nanti di bawahnya itu di dalamnya tulis biodata diri Anda. Di dalam buku itu tulis biodata diri Anda ya, nama lengkap, panggilan, tempat tanggal lahir, alamat keluarga, riwayat organisasi, makanan minuman kesukaan, dan lain-lain. Walaupun ini saya nggak akan minta untuk dipublish ya, ini untuk diri Anda sendiri ya. Mungkin Anda tinggal di foto saja, nanti dikirim ke grup WA kita, foto di depannya saja gitu ya, dikirim foto depan covernya saja. Dalamnya ya saya nggak perlu mengetahui gitu ya, kalau di dalamnya ada hal-hal yang agak personal gitu ya, seperti tadi ada keluarga dan sebagainya, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Tetapi kalau mau diposting dan tahu konsekuensinya ya silakan gitu ya. Yang pasti saya cukup ngelihat covernya aja untuk menilai. Terus di dalamnya juga tulis idola atau orang-orang yang mampu menginspirasikan Anda, siapapun itu ya, siapapun itu, siapa yang menginspirasikan Anda, pasti ada gitu. Nah, pada halaman ini mahasiswa diminta menempelkan gambar orang yang selama ini menjadi inspirasi bagi hidupnya. Lalu kenapa sih menjadi inspirasi gitu? Ya orang tua, silakan orang tua. Selain orang tua juga dibuat gitu ya. Prestasi, tuliskan prestasi apapun di dalamnya ya, yang pernah dilahir oleh mahasiswa selama hidupnya. Nah, prestasinya apa? Ditulis di situ. Yang pernah ikut lomba pidato bahasa Arab, Al-Quran, tulis prestasinya. Kalau perlu dipajang tuh foto prestasi itu yang megang piala dan sebagainya. Itu kan bisa mengingatkan di untuk terus berproses. Oh, saya sudah baik, harus lebih baik lagi. Bahkan kelebihan dan kekurangan juga tulis ya. Kekurangannya apa? Sebutkan minimal kelebihan dan 7 kelebihan dan 7 kekurangan. Lalu peta impian Anda menjadi apa? Ya, mau jadi pengusaha, menjadi guru yang sukses gitu ya. Dan bagaimana langkah-langkah mencapainya. Nah, ini penting ya, itu menjadi tugas. Dan bisalah kita jadikan itu UTS lah gitu ya. Ya, wirausaha itu tidak terlepas dari impian. Kita harus memiliki impian. Walt Disney aja mengatakan, if you can dream it, you can do it. Kalau Anda bisa bermimpi, Anda bisa melakukan. Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Gitu. Kalau orang lain bisa menjadi dosen saya waktu itu ya, saya pasti bisa. Kalau orang lain bisa menyelesaikan doktor, kita pasti bisa. Kalau orang lain bisa profesor, kita pasti bisa. Dan Anda pasti bisa
dan pasti bisa lebih baik. Masa depan hanyalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka. Makanya saya juga selalu bilang, lebih baik Anda ini kuliah ya, berdarah-darah dalam tanda kutip ya. Anda berdarah-darah dalam tanda kutip itu berusaha, bangun pagi, ngerjain tugas, belajar, berorganisasi, banyak generasi, semua hal positif selama kuliah, berdarah-darah gitu, dalam artian banyak sekali yang Anda lakukan untuk kebaikan, daripada Anda harus menangis-nangis saat setelah lulus gitu. Menangis-nangis baru sadar, lama jadi pengangguran, baru sadar kenapa dulu saya tidak banyak belajar, tidak banyak mengikuti kegiatan, tidak banyak teman dan sebagainya gitu ya. Impian menjadi kewirausahaan. Kemana Anda setelah kuliah? Lanjut S2. Setelah kuliah ramah di pekerjaan sekolah madrasah atau sekolah swasta yang bonafit atau yang baru dibangun, atau keterima PNS, atau keluar dari keguruan jadi kerja di bank dan sebagainya. Itu sudah harus Anda canamkan, Anda sudah harus pikirkan mau jadi apa, apalagi di semester 5 kewirausahaan ini. Teman-teman, sahabat-sahabat, adik-adik udah semester 5 gitu ya. Pertanyaan sekilasnya singkat, namun berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asnati tahun 2005, ini kan singkat. Kemana Anda setelah kuliah? Singkat sekali pertanyaan tersebut. Tetapi penelitian Asnati terhadap 5 perguruan tinggi negeri di Indonesia, yang bahwa hampir 75% responden mahasiswa tidak memiliki rencana yang jelas setelah lulus. Anda 75% gak jelas rencananya mau. Anda harus sudah menjelaskan target Anda menjadi apa. Hal ini tidaklah mengherankan jika setiap tahunnya akan selalu muncul pengangguran terdidik. Ya, istilahnya pengangguran terdidik. S1 jadi pengangguran, S2 juga ada yang jadi pengangguran misalnya. Atau pengangguran sementara, paling enggak. Sementaranya berapa lama? Sebulan, 2 bulan, wajar misalnya. Tapi kalau sampai bertahun-tahun, wah itu merepotkan. Apalagi masih menyusahkan orang tua misalnya, gitu ya. Karena ini menjadi ironis, menggunakan fenomena ironis yang muncul di dunia pendidikan Indonesia, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, maka dia juga tetap bisa menjadi pengangguran. Itu menurut Sakernas tahun 2010. Nah, salah satu upaya supaya ini tidak terjadi ya, lulusan ini orientasinya bukan hanya mencari kerja, tapi membuka lapangan pekerjaan. Di Gorontalo bisnis apa yang bisa kita terapkan? Di Gorontalo beberapa tahun kemudian pastikan akan mengejar seperti kesibukan yang ada di Jakarta. Apa saja? Misalnya Anda mau bisnis barang-barang yang ada di retailer, barang-barang yang dari luar negeri, ngikutin barang-barang produknya yang dibeli langsung dari luar negeri, Anda jual di Shopee, Anda jual online misalnya. Kan berapa kali ya saya pribadi misalnya, ada barang bagus mau beli di online, tapi karena posisi kita di Gorontalo dan barang itu ada di Jakarta dan Surabaya, atau penjualnya dari Jakarta dan Surabaya, walaupun ada juga yang barangnya dia ambil dari Cina atau dari luar negeri, tapi penjualnya, resellernya dari Jakarta dan Surabaya, ongkos kirimnya 60.000, 65.000. Nah, kalau Anda yang menjadi resellernya di Gorontalo, bagaimana 5 tahun kemudian Anda akan membuka lapangan pekerjaan, Anda akan menjadi orang sukses? Bisa, pasti bisa. Amin.
Oke ya, lanjut ya. Nah, jadi kalangan terdidik cenderung menghindari pilihan profesi ini karena preferensi memiliki terhadap pekerjaan kantoran lebih tinggi. Jadi orang semakin tinggi kuliahnya, malah preferensinya ini menurut penelitian ya, untuk kerja di kantoran nyaman, PNS itu jauh lebih besar dibanding orang-orang yang kuliahnya nggak tinggi, kuliah SMA. Karena ketika dia SMA dia berpikir, oh kita nggak bisa kerja di kantoran, oh kita nggak diterima di kantoran misalnya, maka dia akan mencari peluang-peluang usaha. Nah, justru jadi gitu ya, orang semakin tinggi itu semakin arahnya menjadi pekerja kantoran. Itu salah satu penelitian seperti itu gitu ya. Oleh sebab itu ya kita nggak harus menjadi tidak lulus S1 dulu baru jadi wirausaha, enggak. Ini kita bagaimana menciptakan anak S1, mahasiswa S1 tetapi pemikirannya wirausaha, kan gitu. Dan yang harus kita pikirkan lagi adalah bagaimana kewirausahaan ini membuka lapangan kerja, kan gitu. Oke, dan kita bisa nggak harus buka toko misalnya kan secara online. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang harus bisa saya sampaikan. Saya lanjutin saja ini ya, apa kata modulnya ya. Nah, kalangan terdidik tadi preferensi untuk di kantorannya lebih tinggi ya. Walaupun sekarang ada beberapa pekerjaan yang nggak ngelihat dari S1 S2-nya gitu ya. Tetapi kalau dia punya kemampuan, punya teknik di bidang itu ya diterima. Misalnya Google seperti itu gitu ya. Anda bisa mengerjakan apa yang dibutuhkan, bisa ngeditnya dengan bagus sebagai editor, ya Anda ngeditnya bagus tapi nggak lulus bisa diterima di Google gitu ya. Dulu juga Deddy Corbuzier buka pekerjaan nggak ngelihat dari kuliahnya gitu ya. Nah walaupun masih banyak di Indonesia itu ngelihat dari kuliahnya lah gitu ya. PNS saja kan harus ada stratanya minimal gitu ya. Untuk ini harus S1, dosen harus S2 gitu ya. Ya seperti itulah yang terjadi. Oke, kita lanjutkan aja. Menurut Elnani 2010, ya, Elnani tahun 2010 dia mengatakan dalam seminarnya mengungkapkan ada kecenderungan semakin tinggi pendidikan semakin besar keinginan mendapat pekerjaan yang aman. Mereka tak berani ambil pekerjaan yang berisiko seperti wirausaha. Pilihan status pekerjaan utama para lulusan perguruan tinggi adalah sebagai karyawan, dalam artian bekerja untuk orang lain atau instansi atau perusahaan secara tetap dan menerima upah dan gaji secara rutin seperti pegawai negeri sipil atau ASN sekarang. Jadi apa yang saya sampaikan sama seperti penelitian ya yang dilakukan oleh Ernani tahun 2010. Oke, motivasi untuk impian adalah ambisi dari manusia menjadi penggerak untuk maju. Impian merupakan hasrat akan menggerak manusia untuk mewujudkannya. Dunia ini bertumbuh dan berhadapan lebih tinggi. Teknologi akan semakin lebih hebat berkat impian orang-orang besar. Kan impian orang-orang besar, impian bagaimana mempermudah gerak jalan transportasi, itu kan impian dari Nadiem Makarim sebelum dia mendirikan Gojek. Grab juga seperti itu. Impian orang-orang hebat bermimpi akhirnya mempermudah banyak orang. Tokopedia, Shopee itu kan dari beberapa orang. Facebook, Mark Zuckerberg impiannya untuk akhirnya tercipta Elon Musk sekarang ya, orang terkaya. Itu kita nggak tahu impian dia luar biasa. Misalnya dulu ada mesin listriknya ya, sekarang mobil hemat pakai mesin listrik. Probability-nya nanti bagaimana 10 tahun kemudian ketika
sumber daya bensin kita semakin berkurang, habis, makin semakin besar ke mobil listrik. Itu kan sudah mikir panjang impiannya. Bagaimana juga Elon Musk mau keluar angkasa, tinggal di Mars. Impian orang-orang besar gitu ya. Semoga aja. Salah satunya adalah mahasiswa IAIN Gorontalo. Luar biasa gitu ya. Harus karena impian itu menjadi sumber motivasi. Impian akan mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Bahkan impian dapat menjamin bisa memberikan probability keberhasilan karena senantiasa menjadi sumber motivasi hingga mencapai tujuan. Oh, dulu ada orang ingin membahagiakan orang tuanya, walaupun gak harus dengan uang yang membahagiakan orang tuanya, tapi dia sukses. Oh, dia kejar itu kesuksesan untuk apa? Untuk dia membahagiakan orang tuanya. Oh, sekarang dia udah sukses, dia bisa membahagiakan orang tuanya, bisa memberangkatkan ke haji. Itu kan impian juga. Impian. Nelson Mandela sebelum menjadi presiden Afrika Selatan misalnya, ia harus berjuang untuk sebuah impian negara Afrika Selatan yang berdaulat. Untuk itu ia menghadapi tantangan teramat berat. Impian selalu memotivasi Nelson Mandela untuk tetap berjuang meskipun ia harus mengarahkan sebagian besar waktunya di balik teruji misalnya. Impian merupakan sumber semangat bagi Nelson sehingga Afrika Selatan benar-benar merdeka pada saat itu. Bagaimana impian menciptakan energi besar untuk berprestasi. Impian menjadikan manusia penuh vitalitas dalam bekerja. Impian itu sebenarnya menjadi sumber energi menghadapi tantangan yang tidak mudah. Menurut Anas Nin, hidup ini mengerut atau berkembang sesuai dengan keteguhan hati seseorang. Ya, jelas. Saya selalu menganalogikan cobaan itu kan datang ke siapa saja. Tapi cobaan itu bisa menjadi bantu loncatan kita menjadi lebih baik atau menjadi kita jatuh. Nah, kan tergantung orangnya masing-masing tuh. Ya. Hidup ini bisa menggerut atau berkembang sesuai dengan keteguhan hati seseorang. Terdapat beberapa tips sederhana dalam mencapai impian yang menjadikan energi kita, yaitu disingkat plus ya. P-nya percaya. Harus yakin dengan impian Anda. Kalau kita nggak yakin nggak bisa. Kita yakin dengan agama kita, maka kita jalankan ibadah-ibadah agama kita. Kita yakin dengan impian kita, kita percaya, maka kita bisa mencapainya. L plus dari L, loyalitas. Harus loyalitas. Loyalitas waktunya. Memberikan waktu. Memberikan kemampuan. Jangan jadi hanya kaum rebahan. Sekarang kan banyak sekali teman-teman ya, semoga aja bukan dari mahasiswa saya, bukan mahasiswa yang Gorontalo jadi kaum rebahan. Jangan, loyalitas waktunya, ulet dan sikap mental yang positif ya, harus punya rasa percaya diri dan sebagainya. Impian menjadikan kehidupan manusia mudah untuk dia. Impian menjadi manusia lebih kuat menghadapi segala rintangan dan tantangan, sebab impian menimbulkan kemauan yang keras untuk merealisasikan mimpinya. Para pencipta puisi beranda Dutch Society mengatakan, nothing is difficult to those who have the will. Tidak ada sesuatu pun yang sulit selama masih ada kemauan. Selama kita punya kemauan pasti bisa. Setiap kita ada kemauan pasti bisa. Ya, manjada wajada. Kan gitu. Kunci kebahagiaan adalah mempunyai impian tadi menurut dan impian itu harus dikejar. Kesimpulannya adalah jangan takut memimpikan sesuatu. Ya, mimpi tidak berbayar, mimpi gratis. Ya, jadikanlah impian tersebut sebagai napas kehidupan. Sebab impian yang kuat justru menjadikan perjuangan yang berat saat menggapainya sebagai sarana latihan untuk mengoptimalisasikan kekuatan-kekuatan yang kita miliki, dari kekuatan emosi, fisik, dan rohani.
Bagaimana seseorang yang jatuh bangun dia terus dekat sama Allah, jatuh berdoa sama Allah, sukses berdoa sama Allah, sukses dekat sama Allah, sukses jatuh juga dekat kepada Allah. Itu kan rohaninya. Fisiknya juga nggak jatuh, fisiknya juga tidak lemah, emosinya juga stabil, tidak labil. Ada konsep be to have gitu ya, dalam modulnya dikatakan be to have. Be to have itu apa? Konsep yang terdapat dalam buku One Minute Millionaire oleh Mark Victor Hansen dan Robert G. Allen. Uniknya konsep ini bukan diawali dari kerja untuk menuju miliarder. Mereka tidak berharap menjadi miliarder awalnya, tetapi diawali untuk menjadi be, katanya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pikirkan Anda ingin menjadi apa. Makanya tadi penelitian sudah sampaikan 75% nggak tahu ingin jadi apa. Sudah canangkan di otak Anda. Ingin menjadi apa? Menjadi guru yang sukses, menjadi guru yang profesional, menjadi guru di sekolah internasional, menjadi guru PNS, lanjut S2 misalnya, atau lanjut S2 untuk jadi dosen atau sebagainya, jadi peneliti. Langsung sudah mencanangkan ingin menjadi apa. Ini menurut buku One Minute Millionaire. Hal ini sejalan dengan konsep belajar manajemen. Think what you do and what you think. Setelah Anda sudah mengetahui, maka lakukan. Ya bagaimana kita mau melakukan kalau kita tidak tahu mau menjadi apa? Think what you do and do what you think. Pikirkan, Anda ketahui Anda mau jadi apa, maka lakukan untuk menjadi apa, kan gitu. Posisi B di awal, Anda akan mampu menjadikan tindakan untuk lebih efektif. B-nya dulu, menjadi apa di awal. Terakhirlah tindakan efektif. Anda berpikir bahwa Anda sudah menjadi apa yang ingin Anda lakukan, tindakan akan mengikutinya. Tindakan akan mengikutinya. Ketika Anda bertanggung jawab penuh atas keputusan Anda, maka efek samping dari tindakan efektif Anda sangat amat mungkin untuk didapatkan sebagai gitu ya. Jadi di awal juga saya sudah menyampaikan contoh saya yang ingin menjadi dosen sebelum lulus S2. Bahkan ketika ditanya KTP-nya, pekerjaannya apa waktu itu ya, sebelum ada KTP seumur hidup, saya sudah cerita juga di video lainnya. Saya katakan ingin menjadi dosen. Bukan saya ingin katakan ingin menjadi dosen, saya bilang dosen pekerjaannya. Walaupun belum jadi dosen saat itu. Tapi beberapa bulan kemudian setelah lulus saya bisa jadi dosen. Karena saya sudah tahu jalan hidupnya mau menjadi apa. Gitu ya. Jadi Anda itu harus sudah menentukan mau jadi apa. Karena kalau kita tahu mau menjadi apa, kita akan berpikir apa capaian-capaian itu. Untuk menjadi dosen harus S2 untuk sementara ini ya peraturannya. Maka saya harus melaksanakan S2 itu. Untuk menjadi dosen harus punya kemampuan, kompetensi seperti ini, seperti itu. Saya harus mempunyai kemampuan, harus berwawasan, harus banyak baca dan sebagainya. Begitu. Ya. Oke. Mungkin nanti kalau masih ada waktu kita akan bahas sedikit tentang impian yang smart ya. Terus nanti kita akan bahas ke pengertian wirausaha ya. Dari pengertian yang dimulai dari abad ke-18 misalnya. Nah, itu mungkin ada di video berikutnya. Jadi terima kasih. Perkuliahan ini semoga bermanfaat dan berkah. Dan setelah ini yang harus didapat, Anda sudah harus tahu dan menentukan mau jadi apa. Lalu langkah-langkahnya seperti apa, dan jangan juga lupa tugas yang tadi ya, menulis impian Anda, dream books gitu. Mungkin video ini kalau saya upload tanpa edit tanpa ada pembukaan, karena videonya terlalu panjang kalau nggak salah, ini sudah berapa lama. Oleh sebab itu saya langsung upload saja tanpa mengedit gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga berkah dan bermanfaat dan terhitung di sisi Allah menjadi nilai ibadah di bulan suci Ramadan.
Di malam hari saya berharap teman-teman adik-adik mahasiswa menjadikan bulan suci Ramadan ini lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya, diisi dengan kegiatan-kegiatan mengaji, istighosah, itikaf gitu ya, semakin baik dengan orang tua. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah semuanya.